berangkat sholat. Boleh kok masker digawe? Cekal setir deh, cekal setir. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan baik. Ada. Oke, cap. Bapak juga tahu namanya Crazy Rich. Crazy Rich yang sekarang ditangkapi polisi itu, Pak. Dalam waktu hitungan bulan menjadi orang kaya raya, meskipun akhirnya ditangkap polisi. Pasar ya. Tuh, ya apa sih, Dek? Di rumah mobil ada tadi. Apa sih? Bawain tadi. Bang. Satu ada. Yang akan bertindak sebagai proses di lapangan Jogoroto adalah Dr. Haji Mubakir. Beliau adalah Wakil Rektor UNMU Surabaya dan bertindak sebagai imam Haji Sopirin. Demikian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jamiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita umat Islam mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ekspresi kemenangan kita setelah 1 bulan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Suatu ritual ibadah yang 2 tahun ini tidak kita laksanakan secara terbuka dan kebersamaan karena ancaman pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat merayakannya pada hari ini. Bersyukur karena kita diberikan rahmat untuk melewati pandemi COVID-19. Sementara banyak saudara, teman, kerabat kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik karena pandemi COVID maupun penyebab lain. Syukur kita wujudkan dalam bentuk pikiran dan hati, lisan serta tindakan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para pendahulu, para ulama yang mengikrarkan kesetiaan dan perjuangan menegakkan ajaran Islam, serta kepada kita semua sebagai pengikutnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh kemarin seharusnya membawa dampak positif dan perubahan bermakna dalam hidup kita. Jalaluddin Rahmat, Allahu Yarham, dalam bukunya Islam Aktual menjelaskan 2 hal prinsip yang menjadi keberhasilan puasa atau saum, yaitu al-imsakan dan insakti. Al-imsakan berarti
mampu menahan diri dari apa yang dilarang, dari apa yang tercela, dan al-insabi, berpegang teguh kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan perintah Allah. Istilah tersebut diambil dari definisi saum, al-imsaku anil, maka kita bisa merefleksikan diri kita, mengevaluasi diri kita. Kira-kira kita termasuk orang yang berpuasa dalam tipologi atau dalam model sebagai didasari oleh ketaatan kepada Allah. Contohnya apa? Apabila kita berpuasa sebulan penuh, menahan lapar, menahan dahaga, tapi sesungguhnya dalam hati kita itu bukan karena ketaatan kepada Allah, tapi karena ingin langsing supaya lebih kelihatan cantik atau lebih kelihatan ganteng, maka itu sebenarnya bukanlah orang yang berpuasa, tapi hanya orang yang mampu menahan diri, imsakan, tapi belum imsakbi. Model yang kedua, mereka kita bisa imsakbi, tapi ternyata tidak imsakan. Contohnya apa? Kita berpuasa, mengaji, bahkan mungkin iktikaf, berderma dan lain-lain. Tapi dalam keseharian ternyata kita tidak bisa menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti apa? Misalnya kita menggunakan media sosial yang semaunya, menyebarluaskan hoax, berita yang tidak jelas sumbernya antara kita umat muslim yang belum imsakan dan juga imsakbi. Golongan ini adalah orang Islam yang tidak menjalankan puasa bukan karena alasan syar'i, tapi karena tidak kuat menjalankannya. Ngapain puasa? Lapar, ini kan panas. Nah, tidak kuat untuk berpuasa. Mereka itulah orang yang menghambakan nafsu, tidak mempunyai nilai-nilai spiritual dalam hidupnya. Mereka adalah orang yang mengalami kekosongan hidup, atau disebut juga dengan istilah existential vacuum. Orang kosong, jiwanya kosong. Terhadap orang seperti ini kita harus rajin mendoakan, berdakwah, mengajak, tentu dengan alasan tidak alasan syar'i. Beda dengan orang yang karena kerja keras, profesinya itu kemudian tidak puasa, itu tentu ada alasan syar'i. Diri dari berbagai perbuatan, pikiran yang dilarang oleh Allah, dan kemampuan kita itu didasari oleh keimanan, oleh kepatuhan kita kepada Allah. Itulah orang-orang yang sawam, yang mampu menahan diri karena wujud ketaatan kita kepada Allah. Lalu apa sih kriteria takwa sebagai tujuan puasa? Kita semua sudah paham. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung tujuan dari puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga 134 dijelaskan setidaknya ada 5 ciri orang yang takwa itu. Yang pertama adalah bertaubat apabila telah melakukan kesalahan. Yang kedua, gemar berinfak. Ya. Jadi gemar berinfak ini mohon untuk tidak berhenti pada bulan Ramadan saja, tapi harus kita teruskan dalam bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
dalam konteks 1 Syawal hari ini, kita mempunyai kebiasaan untuk merasakan dan bermaaf-maafan. Adalah satu budaya baik untuk saling meminta dan memberi maaf, baik kepada keluarga maupun orang lain. Yang merasa bersalah dengan gentleman berani meminta maaf, dan bagi yang merasa benar juga dengan tulus dan ikhlas berjiwa besar memberi maafnya. Bukankah manusia pasti pernah bersalah, bahkan tempatnya salah? Hanya orang-orang sombong sajalah yang tidak mau meminta dan memberi maaf. Yang pernah menyangka Denny Caknan, kenal Bapak Ibu? Nah, Denny Caknan itu petugas penyiram tanaman. Tiba-tiba karena era disruption, dia menjadi terkenal. Rekaman nyanyinya belum mendapatkan uang miliaran rupiah. Sopo sing nyongko? Banyak toko-toko, juragan-juragan Cina-Cina yang punya toko itu gulung tikar. Saya pernah ketemu, bagaimana gak gulung tikar, Pak? Ini kalau nggak dijual, saya nggak bisa nyaur utang. Kalau dijual tidak ada yang beli. Jadi sekarang yang kaya dulu kaya itu miskin semua, Pak. Banyak yang miskin, mohon maaf. Bapak-bapak yang miskin, yang kemarin miskin, berpeluang untuk menjadi kaya. Bapak juga tahu namanya Crazy Rich. Crazy Rich yang sekarang ditangkapi polisi itu, Pak. Dalam waktu hitungan bulan menjadi orang kaya raya. Meskipun akhirnya ditangkap polisi. Tapi kan sempat kaya ya. Nah, ini adalah era volatility, ya, era yang tidak pernah kita duga, dan ini menjadi gaduh, membuat orang gaduh. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat muslim? Kita semua tidak perlu gundah gulana, kita tidak perlu baper, kita tidak perlu putus asa. Karena sebagai muslim kita sudah ada guidance pedomannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Iya Pak, ibadah, tapi perubahan seperti itu harus kita siapi. Maka kita harus menyiapkan diri. Dengan cara apa? Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan berpikir terbuka. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, menghalangi anak putra putri kita lepas dari internet. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membatasi. Harus diseimbangkan antara main HP, main gadget dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Harus juga ngaji, harus juga membantu orang tua, harus juga berbuat baik yang lain. Jangan dibiarkan kalau putra-putri kita terus memegang HP. Penelitian menunjukkan lebih dari 2 jam, apalagi 4 jam, maka dia sudah tanda-tanda ketagihan. Dan itu mempengaruhi jiwanya. Ini akan menjadi sakit, paling tidak sakit jiwa. Kita kan tidak suka seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, uncertainty tadi, ketidakpastian akibat perubahan yang begitu cepat. Perkembangan teknologi saat ini tidak linier seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada begini pasti begitu, tidak. Dulu orang punya toko di mall, orang bisa jualan itu harus beli bedak di sawah. Bedak di mana Pak? Di pasar, gitu. Orang bisa jualan di TP, kalau di Surabaya harus beli ya toko sewa. Tapi sekarang tidak, Bapak Ibu sekalian. Dengan HP itu dimanapun bisa jualan. Asalkan apa? Punya inovasi, punya kreativitas. Inilah yang harus kita pupuk, harus kita dorong. Jadi perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari. Yang bisa adalah kita manfaatkan, kita inovasi, kita kreatif untuk menggunakan itu kepada hal-hal yang positif. Jadi kalau WA-nan, HP-nan itu untuk hal yang positif,
untuk jualan, menawarkan dagangan, untuk mencari ilmu, di googling, mencari pengetahuan yang tidak kita tahu, itu tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau hanya seharian, hanya buka Facebook, buka WA, buka Instagram, inilah yang malapetaka bagi kita. Tidak pasti tadi, kita harus kembali kepada pedoman kita di dalam Al-Quran. Sebagai umat beragama, kita harus berpegang teguh pada itu. Kita hadapi biasa saja. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dengan mengingat Allah akan tentram. Kita nggak usah gupuh kalau tiba-tiba tetangga kita punya mobil baru. Bukanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah doa yang selalu kita panjatkan. Ya, saya pas ini selesai ya. Jadi saya sudah tahu gelisah, sudah mulai panas. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tergolong hamba yang sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan predikat takwa dan mampu menghadapi era fuka dengan paradigma Islam sebagaimana atau sebagai agama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, limpahkanlah ampunan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, baik bagi mereka yang masih menghirup udara kehidupan dunia maupun yang telah kembali ke hadirat-Mu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Ya Allah, lembutkanlah hati kami semua, perbaikilah semua urusan di antara kami, dan tunjukkanlah kami ke jalan keselamatan. Arahkanlah kami kepada keselamatan dengan keluar dari kesesatan menuju cahayamu. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan menjauhi hal-hal tercela, baik yang kasat maupun yang tersembunyi. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'amika musnina biha alaika qabilina laha wa atimimha alaina. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadana. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadana. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itukum mubarakun wa asakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.